beribadah tersebut. Sebagaimana seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali setelah mengetahui. Orang yang mengatakan iman kepada Allah, dia sebelum iman harus kenal dulu siapa itu Allah. Yaitu kenal di sini, kenal akan sifatnya, kenal Allah dengan cara mengenal makhluknya, sehingga muncul dengan kenal itu ada keimanan. Dan juga iman kepada malaikat itu setelah ilmu. Dan itulah para ulama sepakat aujabal wajiban, sesuatu yang paling wajib daripada yang wajib adalah talabul ilmin nafi', menuntut ilmu yang diwajibkan. Lebih wajib daripada sholat, lebih wajib daripada puasa, bahkan lebih wajib daripada beriman. Karena seorang tidak bisa beriman sebelum dia mengetahui ilmu tentang apa yang dia imani. Ibarat kata iman ini suatu pohon yang akarnya adalah ilmu. Dalam hal ini, bagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kepada setiap hambanya untuk bertanya urusan agama kepada orang yang mengerti ketika dia tidak mengetahui. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahla dzikir. Ahla dzikir di sini para ulama mengatakan hum al ulama'ul amilun an-nasihun lillahi wa rasulih. Yaitu mereka para ulama, tidak cuma ulama, al-amilun, yang mengamalkan ilmunya, an-nasihun, yang senang menasehati. Istilahnya masuk wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga di sini bahkan Allah Ta'ala mewajibkan kepada siapapun yang tahu untuk menyebarkan ilmu yang dia ketahui. Sehingga dalam hal ini yang Nabi SAW bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu agama, fakatamahu, tapi dia menyembunyikan, dia ngerti tapi nggak dijawab, dia faham cuma nggak mau mengatakan, nggak mau memberikan ilmunya, uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka nanti dia akan dikasih kendali dengan kendali dari api neraka. Sehingga dalam hal ini ulama wajib menyebarkan ilmunya, sementara yang tidak mengerti wajib untuk mempelajarinya. Dan ini merupakan kewajiban yang jarang orang tahu. Sehingga banyak dari kaum muslim dewasa ini itu mereka menunggu waktu luang untuk hadir majelis ilmu, yang harusnya mereka wajib meluangkan waktu untuk hadir. Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan ilmu yang wajib itu gak banyak, itu terkisar dalam 3, yaitu termasuk daripada 3 rukun agama. Yang pertama masalah Islam, yaitu fiqh. Yang kedua masalah iman, yaitu tauhid. Yang ketiga masalah ihsan, yaitu urusan tasawuf atau pembersihan jiwa dari penyakit-penyakitnya. 3 ini fardu ain, setiap yang mukmin wajib belajar. Siapapun itu, mau pedagang, mau petani, mau PNS, mau polisi, mau presiden, bahkan orang miskin, orang kaya, wanita, perempuan, wajib belajar itu. Kalau tidak maka dia berdosa, karena dia meninggalkan sesuatu yang dengan sesuatu itu menjadi sah ibadah dia. Sehingga ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan tetapi masalah fikih pun itu ada wajib yang langsung, ada yang gak langsung. Wajib yang langsung seperti yang setiap hari kita kerjakan, mulai wudu, bersuci dari hadas, istinja, sholat 5 waktu. Adapun yang gak wajib langsung seperti zakat, kalau belum punya harta maka gak perlu dia belajar ilmu zakat, kecuali kalau sudah dekat-dekat Idul Fitri, dia wajib mempelajari ilmu zakat fitrah saja. Ini juga puasa Ramadan, tidak wajib seorang belajar puasa kecuali sudah dekat-dekat Ramadan. Ini semua diatur oleh syariat
agar tidak ada seseorang yang beribadah kecuali sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang hadisnya sering kita sampaikan sebelum pengajian, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama sangat wajib bagi setiap muslim. Dalam riwayat ala kulli muslimin wa muslimah, setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Alhamdulillah. Melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar lil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala bab ma yaquluhu fi raf'i ra'si min ar-ruku' wa fi i'tidali. Bab tentang apa yang diucapkan seseorang ketika berdiri daripada rukuk dan dalam i'tidalnya. Kemarin telah kita bahas tentang bacaan i'tidal yang lengkap, ya. Tapi belum kita artikan. Ini Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan. Ya Allah, bagi Engkau lah segala pujian yang thayyib, yang indah, mubarakan, yang berkah. Fihi mil as-samawat, yang pujian itu memenuhi seluruh langit, wa mil al-ard, dan memenuhi seluruh bumi, wa mil ma bainahuma, memenuhi antara keduanya, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apapun yang Kau kehendaki setelah itu. Ahlas sana wal majd, wahai zat yang berhak dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abd, pujian yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd, dan kami semua adalah hamba bagimu. Jadi sifatnya hamba itu tidak boleh komplain, ya, sifatnya hamba adalah tidak boleh komplain. Sehingga para ulama mengatakan inti daripada ilmu agama yang kita pelajari adalah bagaimana kita ini menjadi hamba Allah Ta'ala. Kita ini akhirnya hamba, tapi nggak sadar kalau seorang hamba. Hamba itu kayak apa? Hamba itu adalah seseorang yang ridho apapun yang diberikan oleh majikannya dia terima, apapun yang dipakaikan oleh majikannya dia terima, sehingga dia tidak ada komplain sedikit pun. Bahkan dia merasa untuk dirinya sendiri dia nggak punya hak milik, apalagi miliknya. Untuk dia sendiri dia nggak punya hak milik, sehingga sering dianjurkan ketika kita dapat musibah atau mendengar seorang kena musibah, kita mengucapkan inna lillah, kita semua ini milik Allah. Agar apa? Agar kita tidak merasa, loh kok punya saya diambil, loh bukan waktunya kok diambil, kenapa meninggal, kenapa kok sudah hilang duluan, belum menikmati, belum ini. Nah, ini komplain-komplain yang nggak baik. Seakan-akan merasa, loh saya kan punya hak di sini, siapa Anda? Kalau sudah urusan Allah, kita nggak punya apa-apa. Sehingga ada masuk arti inna lillah ini di hati masukkan, kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Seperti itu tenang sudah jiwa tenang, ya. Sehingga pernah seorang Imam Syafi'i itu, beliau pernah datang kepada seorang biasa, beliau namanya Syaiban Ar-Ra'i, seorang penggembala kambing. Istilahnya orang yang disewa untuk gembalakan kambing orang. Tapi Imam Syafi'i ini kalau sudah duduk sama orang ini kayak duduknya anak kecil di depan gurunya. Istilahnya sangat tawadhu. Jadi ini orang biasa. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, lihat. Sehingga suatu waktu bilang, ya wahai guruku, kenapa Anda duduk dengan orang biasa itu kok hormat betul? Maka
Imam Syafi'i mengatakan, oh dia itu punya ilmu yang kita nggak punya. Orang itu punya ilmu yang kita nggak punya. Kaget Imam Ahmad, masa? Iya coba engkau ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya datang sama Imam Syafi'i kepada Imam Syaiban Ar-Ra'i, orang biasa. Akhirnya ditanya, wahai penggembala, apa hukumnya orang yang lalai dalam sholat? Dia waktu itu sholat, di penggembala sholat, setelah ada tamu agak cepat. Apa hukumnya orang yang lupa dalam sholatnya? Maka beliau menjawab, saya jawab menurut mazhab Anda, apa mazhab saya? Oh ini punya mazhab sendiri. Kaget Ahmad, oh ya apa kalau mazhab saya? Oh menurut Anda, jika seorang itu lupa, dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka harus milih yang sedikit, pilih 3, dan dia sujud sahwi. Akhirnya, ya apa kalau mazhab Anda kayak apa? Oh kalau mazhab kami, kata beliau, ini orang yang suul adab kepada Allah. Kok bisa-bisanya sholat kok lupa, sehingga wajib dihukum puasa setahun. Dihukum puasa setahun karena dia sudah lalai dalam sholatnya. Wah kaget, ini ajib juga yang jawabannya. Ya. Akhirnya Imam Ahmad lihat kambing yang dia jaga itu. Nah sekarang saya mau tanya, ini zakatnya kambing ini berapa? Maka beliau tanya, yang Syaiban tanya, mazhab engkau, mazhab aku. Ada dua mazhab lagi tentang zakat. Iya. Sudah mazhab kami dulu, Imam Ahmad. Nah itu kalau 40 kambing wajib 1, 40 sampai 120 wajib 1, atau 21 sampai 201 wajib 2. Setiap 100 tingkatan equivalent 100 maka wajib 1, 300 wajib 3. Nah, kalau mazhab engkau bagaimana? Maka beliau menjawab, hamba dan seluruh miliknya milik Allah. Seorang hamba dan seluruh milik dia milik Allah. Zakatnya nggak ada nisabnya, istilahnya takaran nggak ada. Kami dan seluruh milik kami itu milik Allah. Itu mereka dalam memahami makna zakat, sehingga pun diambil biasa. Ya, ya milik Allah. Ya, nah, ini istilahnya orang-orang sufi itu sampai seperti itu di dalam memahami syariat. Tapi itu untuk mereka tidak maksa orang untuk mengikut tidak. Itu untuk melatih nafsu ini biar nggak terlalu cinta akan dunia. La mani'a lima a'tayt. Tidak ada yang mencegah ya Allah jika engkau sudah memberi. Jika Allah sudah mentakdirkan fulan dapat, ya, siapapun yang nolak, yang mencegah, ya, dia diembargo seluruh manusia, pasti akan nyampe itu yang Allah tentukan, pasti akan nyampe. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah mencegah. Ya, kita keliling nyari sumbangan, keliling, nggak ada yang ngasih, ya sudah, berarti Allah yang manik, selesai. Dan nggak usah Anda marah kepada yang nggak ngasih, karena dia digerakkan oleh Allah. Nggak usah mangkal fulan ini, sudah kayak nggak mau ngasihnya, nggak. Yang menolak itu Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mangkal orang. Nah pas kita dikasih orang, kita anggap yang ngasih Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mengharap ke dia. Dan jangan sampai akhirnya, waduh kalau karena fulan saya nggak bisa apa-apa ya. Nah, berarti Anda memandang perantara. Nah, ini bagaimana setiap dekil itu pasti Rasulullah menyisipkan akidah yang harus kita yakini. Ini akidah, yaitu al-mani' wal mu'ti huwa Allah. Yang memberi dan yang mencegah itu Allah. Cuma tadi, kalau kita diberi oleh Allah melalui perantara, maka harus kita berterima kasih kepada perantara itu. Sesuai dengan sabda Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak berterima kasih kepada manusia, maka dia enggak dianggap terima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang ngasih, ya. Tapi perantara lewat siapa? Nah, cuman jangan sampai mendewakan yang perantara ini.
itu yang nggak boleh. Ini yang ngasih, kalau ini saya ambruk sudah, ini repot. Ya, mau itu kebun kah, mau itu gaji kah, mau apa, itu mereka cuma perantara saja. Al-Haqiqi, yang memberi hakiki adalah Allah Ta'ala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kepada orang yang sungguh-sungguh kesungguhannya. Tidak akan manfaat kesungguhan orang yang sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Nah, ini sesuai dengan hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang beliau mengatakan, sawabiqul himam la takhriq aswarul aqdar. Semangat yang tinggi, usaha yang maksimal tidak bisa merobek, nggak bisa menembus pagar-pagar takdir. Maksudnya apa? Silahkan Anda usaha maksimal, tapi kalau sudah takdirnya gitu. Cuman karena kita nggak tahu takdir kita, ya sudah usaha maksimal. Sehingga kalau kita berhasil, kita nggak jumawa, oh ini dari Allah. Kalau kita gagal, kita nggak putus asa. Kenapa? Ini Allah yang menentukan. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau ada ucapan usaha tidak mengkhianati hasil, ada itu. Moto-moto usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu bisa benar, bisa salah. Ya, benar jikalau usaha sama tawakal, harusnya seperti itu. Ya. Kalau dia hanya usaha saja terus gagal, dia hapus itu moto, ini salah motonya ini. Bahkan bisa distres mungkin itu. Kenapa kok saya nggak sesuai dengan moto ini? Enggak, Anda sudah usaha, cuman tadi takdir Allah berkata lain. Selesai. Rawaina fi sahihai Bukhari Muslim. Bila kita lihat dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seringkali Rasulullah itu membaca sami'allahu liman hamidah, Allah maha mendengar kepada siapapun yang memuji dia. Kapan itu? Hina yarfa'u sulbah minar ruku', ketika beliau mengangkat tulang sulbinya dari ruku', itu pinggangnya diangkat. Ya, maksudnya berdiri ke posisi i'tidal. Di sini tanda Nabi itu membaca dengan keras sehingga sahabat mendengar. Summa yaqul wa huwa qa'imun, kemudian beliau juga membaca dalam keadaan berdiri, sudah dalam i'tidal. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Wa fi riwayatin walakal hamd, pakai waw, Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd, silakan boleh pakai salah satunya. Bil wawi pakai waw. Wa kilahuma hasan, dan keduanya itu baik. Nah, itu hadis yang hasan, itu hadis yang di atasnya dhaif, sangat baik dan bisa dibuat dalil dalam hukum. Di sini para ulama mengatakan ucapan Rabbana lakal hamd, ya, itu merupakan ucapan seseorang yang ridho. Yang ridho apapun yang Allah takdirkan, pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Sehingga dalam ucapan qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, itu Al-Habib Abdullah bin Subit Thahir, di antara isinya itu beliau mengucapkan Ataka Rabbi Jazil, pemberian engkau ya Allah itu sangat besar. Wa kullu fi'lik jamil, dan semua perbuatanmu itu indah semua. Banjir hampir seluruh Indonesia itu indah semua. Fi'lik Allah itu fi'lullah itu indah. Ya. Ada orang-orang yang terdolimi ini, itu indah. So, dari mana indahnya Ustaz? Karena itu fi'lullah, selesai. Dan Allah Ar-Rahim, Allah mengerti yang kita yang gak tahu.
Istilahnya itu di dalam suatu hadis pernah disebutkan, sungguh ucapan seorang tabi'in, Allah itu sering memaksakan kepada hamba yang disukai, dipaksa untuk kasih musibah, dipaksa cekokin musibah, seperti seorang ibu yang nyekokin anaknya obat. Ayo minum, pegangin, minum obat harus. Kenapa? Karena sayangnya dia, cinta. Oh, ini kalau nggak dikasih gini, nggak sadar, nggak dikasih cekokin terus. Gitu. Ibu pun demikian. Seorang ibu ngerti anak sakit, anak nggak mau minum obat pahit, tapi harus dipaksa. Kenapa? Karena ngerti habis ini sehat, imannya sehat, Islamnya sehat, dia kembali kepada Allah, tidak sombong lagi dengan hartanya, dengan jabatannya, dia nggak sombong lagi, atau menggugurkan dosa-dosanya yang pasti. Nah, itu istilahnya bagaimana husnudurnya para ulama kepada Allah Ta'ala. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan juga telah kita riwayatkan dalam sahih Muslim, an Aliin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau sebutkan Ali, seorang sahabat itu rata-rata yaitu menantu beliau Ali bin Abi Thalib, ya, seorang yang sangat berani, sehingga dalam peperangan itu beliau pasti di saf awal. Ya, beraninya kenapa? Ya, jelas karena beliau pernah dikabari Nabi dengan sesuatu yang gaib. Nabi pernah mengatakan, wahai Ali, engkau tidak akan meninggal kecuali pada tahun keempat khilafahmu. Engkau tidak akan meninggal kecuali di tahun keempat engkau jadi khalifah. Dan jelas yakin beliau dengan Nabi, ya kan, beliau itu di saf pertama terus kalau perang. Bahkan baju perangnya itu depan saja, belakang bolong. Kenapa? Karena beliau, aku haram lari dari perang, maju terus. Karena beliau ngerti bahwa Rasul gak mungkin bohong. Rasul mengatakan, engkau meninggal di tahun keempat engkau jadi khalifah. Bahkan dibilang pada malam 17 Ramadan, engkau meninggal nanti di sujud terakhir sholat subuh, yang bunuh pun orang belakangmu itu disebutkan. Sehingga beliau kalau perang maju terus. Kenapa? Yakin dengan Nabi. Oh, tidak akan meninggal, tidak akan mati. Ya, di sini Ali bin Abi Thalib. Kita, Nabi bersabda dalam hadisnya, inna rizqa la yatlubul abda, rezeki itu sungguh akan mencari hamba itu, kama yatlubul ajaluh, sebagaimana ajal dia mencari dia. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, inna Jibril nafatha fi rawi, Jibril membisikkan di hatiku, alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, tidak mungkin meninggal suatu jiwa kecuali sudah habis rezekinya. Sudah habis baru meninggal. Kalau belum habis tidak akan meninggal. Tidak akan meninggal. Ya. Sehingga Rasul menegaskan, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, bagus-baguslah dalam mencari rezeki. Bagus-baguslah. Jangan karena sedikit akhirnya cari yang haram, yang karena jatahnya pasti sudah. Ya, tidak akan meninggal kecuali sudah jatahnya Anda habis. Nah, ini harus yakin kabar Nabi. Ya. Nah, kemudian wa ibni Abi Aufa, dan sahabat ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza rafa'a ra'sahu, beliau seringkali ketika mengangkat kepalanya, qal, mengucapkan, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini yang sering diucapkan Nabi dan Nabi Sahih Muslim. Wa rawina fi Sahih Muslim, dan juga kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya anna Rasulullah SAW kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', Nabi itu seringkali ketika mengangkat kepalanya dari ruku', qal, beliau bersabda, mengucapkan,
Allahumma rabbana lakal hamd. Pakai Allahumma ya. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala puji, mil as-samawati wal ard, yang memenuhi seluruh langit dan bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apapun yang kau kehendaki dari setelah itu apapun. Ahla sana wal majd, wahai zat yang maha, yang berhak dipuji dan diagungkan. Nah ini tadi ahaku ma qal abad wa kullu lakal abad. Allahumma la mani lima a'tayt wa la mu'ti min a'ta wa la yanfudhu jaddi minkal jadd. Ini bacaan ya. Usahakan kalau kita tidak bisa semuanya, ya jangan tinggal semuanya ya. Kalau memang kita jadi makmum, maka baca selang-seling. Istilahnya pas kita rakaat pertama membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta ba'd. Di rakaat kedua membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nanti yang ketiga membaca yang selanjutnya, yaitu ahlas sana wal majd wa kullu laka abad. Rabbana la mu'ti min a'ta wa la mani lima a'tayt. Itu dibaca ya. Sehingga kita menjadi orang yang mengamalkan seluruh sunnah dalam i'tidal. Karena nanti derajat surga itu tergantung daripada seberapa banyak kita ini mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Itu derajatnya. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan, dan kami juga mereka dalam sahih Muslim juga dalam riwayat dari riwayat Ibn Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu sering berkhidmat kepada Nabi, sehingga banyak betul hadis-hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Beliau mengatakan di dalam riwayat bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Istilahnya hampir mirip-mirip ya. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, dan kami lihat dalam sahih Bukhari, an Rifa'ah ibn Rafi Az-Zarqi, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi Az-Zarqi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kunna yauman nusalli wara'an nabi, kami suatu hari sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sa min ar-raka'ah, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, qala, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Beliau baca hamidah. Faqala rajul wara'ah, kemudian ada laki-laki di belakang beliau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bacaannya beda ya. Beliau membaca Rabbana walakal hamd, ya Allah bagi Engkau segala puji, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang indah-indah, mubarakan fi yang berkah. Nah, falaman sarafa, ketika selesai sholat, qal, Nabi bersabda, manil mutakallim, tadi yang baca siapa? Yang baca beda itu siapa? Nah, qala ana, maka tadi laki-laki tadi bilang, aku ya Rasul. Qal, maka Nabi bersabda, ra'aitu bid'ah wa salasin, aku melihat 30 lebih malaikat yabtadiluna, berlomba-lomba, ayyuhum yaktubuha awal, siapa dari mereka yang menulis pahala pertama kali. Ini berarti apa? Rasul muji ya, Rasul memuji, oh ini zikir bagus sih. Aku lihat malaikat rebutan nulis pahala yang engkau baca tadi. Ini bacaan tidak pernah Nabi baca ya. Cuman beliau mengikrar. Tanda apa? Inovasi zikir, ini sering saya sampaikan, inovasi zikir itu tidak apa-apa ya, selama tidak menyalahi daripada zikir yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Itulah kayak hizib. Hizib itu kan tulisan ulama ya, tapi ketika dibaca apakah salah? Tidak, enggak salah. Bahkan banyak dari mereka, contoh
Hizib Nasrnya Imam Abul Hasan Asy'adili. Itu beliau mengatakan, aku ini dapat dari Nabi. Kapan? Waktu mimpi. Nabi membaca, beliau bangun hafal. Ya, kitab ini Aqidul Awam. Itu Syekh Ahmad Marzuki penulisnya mengatakan, aku mimpi Nabi dengan 4 sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ahmad Marzuki, hafalkanlah ini bait yang menjaga akidah daripada umatku. Sehingga Nabi membaca dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada ucapan wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu tashiwal qabul, sampai itu. Nah, beliau mengatakan yang hafal ini dan ngamalkannya, aku jamin surga. Itu di mimpi ya. Beliau bangun langsung hafal, tulis. Ditulis sama beliau. Subhanallah, hanya beliau tambahi lagi. Nah itu apa? Ditambahi yang selanjutnya itu. Yang sampai kepada bab yang terakhir. Jadi yang dari mimpi itu sampai wa kullu ma ata bihi rasulu wa kullu tasbih wal qabul. Itu hukumnya tidak masalah. Hizib itu sangat bagus. Ya, karena itu rata-rata dari Nabi melalui mimpi. Faslun, insyaallah kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya yang akan datang. Fatilah habibina syafi'ina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudayya